Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pendampingan sekolah binaan berbasis Canva. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana peran pengawas setelah adanya transformasi peran pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Yang pertama, mari kita memahami babak baru tugas pengawas sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan pendampingan dalam 4 tahap, mulai dari perencanaan kerja, mendampingi perencanaan program sekolah, mendampingi pelaksanaan program, dan melaporkan kerja yang bersiklus. Bapak Ibu hebat, di sini saya tampilkan skema transformasi dari pengawas sekolah sebelum dan sesudahnya, di mana mulai dari perannya diawali dengan peran sebagai pengendali, kemudian berubah menjadi pendamping, sampai pada perubahan ukuran keberhasilan, di mana ukuran keberhasilan sebelumnya adalah peningkatan nilai ujian, kemudian ada pencapaian SNP. Sementara pada transformasi peran pengawas, ukuran keberhasilannya ada pada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dalam tahun, disebut dengan delta score. Kemudian peningkatan tingkat satuan pendidikan pada kurun waktu pembelajaran tertentu. Kemudian metode pendampingan. Pada transformasi peran pengawas ada 5 metode pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, mulai dari consulting, fasilitasi, coaching, mentoring, dan training. Bapak Ibu hebat, bagaimana merencanakan kerja seorang pengawas sekolah harus dapat mendampingi kepala sekolah dalam merefleksi rapot pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan pedoman pendampingan yang melibatkan warga satuan pendidikan dengan menggunakan strategi yang wajib dilakukan oleh pengawas sekolah, yaitu strategi dari hasil pengembangan mandiri yang bertujuan agar tercapai kolaborasi antara satuan pendidikan binaan. Pada pendampingan perencanaan program sekolah, pengawas melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam merefleksi rapot pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan pedoman pendampingan yang tepat dan melibatkan warga sekolah. Yang kedua, membersamai kepala sekolah dalam penyusunan program sekolah yang sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Kemudian yang terakhir, menyusun dan menyampaikan rencana pengembangan pendidikan kepada instansi daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Bapak Ibu hebat, pendampingan pelaksanaan program sekolah juga memiliki 4 tahap yang itu melakukan pendampingan pada pelaksanaan program, memberikan umpan balik secara berkala, memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam melakukan unjuk kerja pelaksanaan program satuan pendidikan, kemudian memberikan dukungan kepada manajemen sekolah. Bapak Ibu hebat, pelaporan kinerja ini adalah bagian akhir dari tahapan 4 tugas dan peran pengawas sekolah, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, kemudian melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada instansi daerah, dan terakhir membuat hasil refleksi pendampingan yang diaplikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh instansi atau organisasi profesi. Bapak Ibu hebat, apa tujuan dari pendampingan ini? Yaitu tidak lain adalah untuk melakukan pendampingan pada satuan pendidikan dengan menggunakan siklus yang terdiri dari perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja. Seluruh kegiatan pendampingan tersebut telah dijabarkan dalam lingkup pendampingan yang telah dilakukan. Dengan manfaatnya tentu saja bagi sekolah bisa mendukung pengelolaan dan pengembangan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kinerja sekolah secara keseluruhan. Bagi pengawas sekolah, tentu saja bisa menjalankan tugas pengawasannya dalam dapat melakukan kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang dibina dengan baik dan terarah. Bagi dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lain dapat memberikan rekomendasi dan dukungan yang diperlukan sesuai dengan hasil kinerja satuan pendidikan yang telah diukur. Bapak Ibu guru hebat, apa itu siklus pendampingan? Ini bertanda bahwa ada konsep yang mendeskripsikan rangkaian alur kerja pengawas sekolah dalam membersamai kepala sekolah secara berkelanjutan. Disebut sebagai siklus karena setiap tahapan didesain dari hulu ke hilir dan kembali ke hulu secara berulang. Di sini dijabarkan tentang bagaimana visualisasi dari alur siklus pendampingan tersebut, mulai dari rencana, dokumen rencana pendampingan, kemudian lagi pendampingan terhadap rencana ini menuju ke pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja, dan akhirnya pelaporan yang nanti akan kembali lagi pada proses pembaruan dokumen rencana pendampingan. Dasarnya kita menggunakan Canva dalam pendampingan ini bisa diuraikan yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, khususnya dalam pendampingan pengawas pada sekolah binaan. Kemudian pemanfaatan TIK dalam pendidikan sangat mendukung penyediaan arus informasi dan pengembangan ide-ide penunjang dalam pendampingan. Dalam kaitannya dengan tugas pengawas sekolah, pemanfaatan TIK menjadi suatu kebutuhan dalam mentransformasi pengalaman mengajar serta untuk merancang berbagai ide informasi baru yang tepat bagi pengawas sekolah dalam menggunakan Canva sebagai pendampingan di sekolah binaan. Terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.